Mengabaikannya, bab 130. Mata besar yang dilengkapi dengan eyeliner halus milik Mary terus-terusan melototi punggung Yuki. Dengan feelingnya, dia merasa buat Rehan ada yang berbeda dari cewek ini. "Rehan, cewek itu siapa?" Mary bertanya sambil menggodanya. "Kamu mau tahu buat apa?" Rehan memutarkan kepalanya dan melihat wajah Mary. "Aku rasa ada yang aneh dari cewek tadi. Wajahnya putih kayak setan, jelek banget." Umur Mary masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa bencinya terhadap Yuki. Wajah Rehan yang tadinya tersenyum langsung berubah dalam seketika. Dia langsung mencekik leher Mary. Cewek, lu tahu nggak akibat dari bicara sembarangan?" Rehan mencekiknya dengan sekuat tenaga. Wajah Mary yang merah merona pun berubah menjadi hijau keunguan, seperti sudah mau tersedak. Rehan melihat ekspresi ketakutan di matanya, lalu melepaskan tangannya. Setelah melepaskan tangannya, Mary langsung terbatuk. Seluruh wajahnya kembali mengeluarkan warna-warni. Kelihatannya sangat mengerikan. "Rehan, lain kali aku gak akan berani lagi. Kamu jangan marah lagi ya." Mary memohon dengan suaranya yang terbata-bata. Di dalam hatinya, ia semakin yakin kalau posisi wanita itu di hatinya tidak biasa. Dia baru saja berhasil bersaing dengan sekerumun wanita dan berhasil menjadi pacar barunya Rehan. Cincin di jarinya, kalung di lehernya, pakaian kulit di badannya. Kalau Rehan tidak lagi memanjakannya, semua ini akan hilang. Dia tidak bisa membayangkannya. Mary terpikir dengan botol obat yang ada di dalam tasnya. Untung saja tadi pagi dia sudah menyiapkannya. Hari ini adalah hari yang cocok buat dia hamil. Malam ini dia harus berhasil membuat Rehan menanamkan benih di dalam tubuhnya. Kalau tidak, tunggu sampai Rehan sudah bosan dengannya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Yuki masuk ke kamar Nindi, ia sedang ganti baju. "Yuki, kamu masih pakai baju ini?" Nindi melihat Yuki. Dia mengambil kaos oblong dari kopernya, lalu bertanya dengan Yuki dengan sedikit terkejut. Di dalam ruangan pemandian panas nanti, mereka akan membagikan baju khusus buat mandi. Baju ala Jepang, gemblong-gemblong gitu. Di pinggangnya nanti diikat pita. Dalamnya nggak pakai apa-apa lagi. Aku nggak terbiasa. Berjalan menuju tempat pemandian itu masih jauh. Nanti kalau sudah sampai di sana, aku baru buka saja." Yuki merasa sedikit tidak enakan. "Nggak enakan apaan? Bukannya semua orang juga seperti itu?" Nindi berpikir seperti itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua pun berjalan menuju tempat pemandian. Di luar sedang turun salju. Jalanan pun dilapisi salju putih yang tebal. Lorong yang panjang itu langsung terhubung sampai di samping tempat pemandian. Mereka berjalan di atas papan kayu yang hangat sambil menikmati salju putih yang turun dari atas langit. Udaranya juga sangat sejuk. Suasana ini sangat menyenangkan. Yuki menghirup napasnya dalam-dalam dan mulai menikmati perjalanan menuju pemandian air panas ini. Itu bukannya Pak Etan ya? Aneh, kok dia ikut? Biasanya Pak Etan tidak pernah ikut acara perusahaan seperti ini." Nindi berkata sambil menunjuk ke bayangan di sudut koridor untuk menunjukkannya kepada Yuki. Yuki sedikit terkejut. Perasaan yang tidak karuan itu tiba-tiba menyelimuti pikirannya. Ada sedikit perasaan takut yang dibarengi dengan perasaan menanti.
Menantikan apa? Dia sendiri juga tidak mengerti. Sepertinya Rehan juga ikut loh. Bayangan orang itu semakin lama semakin dekat. Nindi langsung mengenali bayangan orang yang tinggi itu. Aneh, kok kayaknya ada cewek di sana? Saat Nindi sedang berbicara, Rehan, Mary, dan Ethan pun menghampiri mereka. Yuki menghentikan langkah kakinya, berdiri di bawah bayangan tiang dan melihat 3 orang itu berjalan mengarah ke arahnya. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Rehan. Dia jadi kurus. Nindi, kalian juga mau ke tempat pemandian itu kan? Ayo, bareng kita saja. Ethan sangat senang karena akhirnya dia dapat bertemu dengan Nindi. Rehan tidak mengatakan apa-apa. Matanya terus tertuju pada Yuki yang terus bersembunyi di belakang bayangan itu. Dia tampak kecil dan lemah, dan itu membuat Rehan langsung mengkerutkan dahinya. Ketika dia meninggalkan rumah sakit saat itu, ia meletakkan kartu kredit unlimited di samping bantalnya. Tapi selang beberapa waktu itu, kartu itu sudah dikirim balik ke kantornya. Cewek ini sebenarnya kenapa sih? Bagaimana dia bisa membuat dirinya jadi pucat pasi seperti ini? Rehan pengen sekali menghampirinya dan langsung memarahinya. Dia pengen sekali mencubit pipinya dan memberitahukannya bahwa wajahnya sekarang jadi jelek. Ayo Yuki, kita bareng mereka saja. Nindi berkata sambil menarik Yuki ke arah mereka. Mary terus menatap wajah Rehan. Rehan sedang melihat siapa, dia tahu dengan jelas. Dalam hatinya ia merasa risih. Cuman takut kalau dia tidak bisa melewati malam ini, dia bakalan diputusin Rehan. Rehan, bagaimana kalau kita jalan sendiri saja? Aku masih pengen berduaan dengan kamu. Mary mulai bermanja-manja. Setelah mendengarkan perkataan Mary, Yuki hanya terdiam sambil menggigit bibirnya. Dia berharap Rehan dan Mary pergi dari hadapannya. Tapi dia juga berharap mereka jangan pergi. Ia sendiri juga tidak mengerti apa yang sedang dia pikirkan. Rehan pun menoleh ke arah Mary dan melihatnya dengan mata yang sinis. Hanya dengan tatapannya itu, tanpa kata-kata, dia sudah bisa membuat Mary ketakutan. Mary langsung menggandeng tangan Rehan dan mengikuti mereka. Tidak tahu kenapa, tapi Yuki merasa lega setelah itu. Dengan perlahan Yuki menarik napas dalam-dalam. Di dalam kesunyian, ekspresinya itu terlihat dengan jelas. Namun, Rehan malah mengira Yuki sedang marah. Dia pun mengerutkan dahinya. Karena dirinya ingin pergi ke pemandian air panas dengannya, jadi dia marah. Tidak senang. Sudah 3 bulan tidak bertemu, sekarang bisa bertemu. Ternyata yang senang hanya dia sendiri. Di saat dia masih mempersoalkan masalah ini, ternyata dari awal Yuki sudah melupakan hal itu. Rehan pun mulai mengepalkan tangannya. Di wajahnya nampak kemarahan yang sedang meluap. Tubuhnya seolah sudah menjadi sekeras batu, penuh dengan kemarahan. Mary juga dapat merasakan emosi yang meluap dalam tubuh Rehan. Dia masih mengira karena perkataannya tadi Rehan menjadi begitu marah. Dia pun semakin berhati-hati. Rehan, pemandangan malam ini indah sekali. Mary berusaha meramaikan suasana. Yuki hanya bersembunyi di belakang mereka sambil melihat salju yang sedang turun dari langit. Dia berusaha untuk tidak melihat ke arah Mary dan Rehan yang sedang bermesraan. Rehan, saat Mary masih berusaha untuk mengatakan beberapa patah kata, Rehan yang sudah dibuat marah oleh hembusan napas Yuki langsung mencium bibir Mary. Mary tercengang. Dia bahagia sampai tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Dia sudah beberapa kali tidur di ranjang yang sama bersama Rehan. Tapi ini adalah pertama kalinya Rehan mencium bibirnya. Ini bukannya berarti waktu yang ia tunggu-tunggu sudah hampir tiba. Setelah dipikir-pikir, benar juga. Dia baru 17 tahun. Wajah dan badannya juga baru mencapai masa-masa puncaknya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan wanita tua yang pucat itu? Dari pundak Rehan, Mary melihat ke arah Yuki. Ethan, Nindi, dan Yuki pun tercengang oleh perbuatan Rehan yang mendadak seperti itu. Dasar. Yuki menoleh ke arah lain. Perasaannya sangat tidak nyaman. Ia ingin sekali balik ke kamarnya. Mau memamerkan kemesraannya di depan banyak orang. Dasar, Rehan benar-benar tidak memikirkan perasaan orang lain. Pak Rehan, sepertinya kalian sudah terlalu terbuka. Bocah tengik seperti kita masih tidak begitu terbiasa. Nindi menikmati adegan ciuman Rehan dan Mary. Ciuman intens itu, ia masih belum bisa melupakannya. Dulu pernah ada seorang gadis kecil yang mulutnya senantiasa terasa manis. Mau dicoba berapa kali pun, rasa manisnya itu tidak akan pudar. Rehan, kalau kamu sudah tidak sabaran lagi, cepat balik ke kamar saja. Jangan menyulitkan kami di sini. Ethan mengatakannya sambil tersenyum lucu. Matanya masih tidak berani menatap ke dalam mata Nindi. Rehan mendorong Mary dengan sangat kasar. Mary terlihat goyang. Kurang sedikit dia sudah terjatuh. Nindi pun langsung menopangnya dari belakang. Tatapan mata Rehan yang sinis itu malah tertuju ke arah Yuki. Melihat ekspresi wajahnya yang cuek, warna wajah Rehan tampak semakin suram. Setelah mendengus napas, Rehan pun berjalan ke arah lain. Rehan, kamu benar-benar mau balik ke kamar? Kamu gak pergi? Ethan sedikit tidak menyangka. Rehan bukan tipikal orang yang marah karena candaan orang lain. Kenapa baru bercanda sedikit dia sudah marah? Mary langsung mengejarnya. Dia berharap jarak Rehan dan Yuki semakin jauh semakin baik. Rehan merasa sangat tertindas. Sudahlah, ngapain masih memikirkan hal itu? Di sini masih ada tempat pemandian yang lebih kecil. Cuman ada 5 kolam. Setiap kolam hanya cukup untuk 1 orang. Tempat ini untuk tamu VIP. Rencananya, Ethan memang sengaja menyisakan tempat ini untuk dia dan Rehan. Tapi sekarang Ethan malah mau bareng dengan Nindi. Terpaksa dia harus pergi ke tempat pemandian umum. Pas sekali Rehan malah membawa Mary ke sini. Di tempat yang besar ini hanya ada mereka berdua. Mary sangat puas dengan situasi seperti ini. Tampaknya apa yang ia rencanakan hari ini ada harapan. Baru masuk ke tempat pemandian, Mary sudah tidak sabar dan langsung membuka jubah yang dikenakannya. Di dalam jubah itu, dia tidak mengenakan apa-apa. Badannya yang putih dan mulus itu langsung terlihat dengan jelas. Rehan belum membuka jubahnya, tapi dia langsung masuk ke kolam yang paling besar. Dia duduk di dalam kolam itu, pandangannya tampak kosong. Wajahnya masih saja suram seperti tadi. Selangkah demi selangkah, Mary berjalan ke depan Rehan. Dia pun duduk di sampingnya sambil mendekatkan badannya ke badan Rehan. Dia berkata, "Ada apa, Rehan? Sepertinya kamu tidak senang." Sekujur tubuhnya tampak sangat ketat, seperti sangat emosi. Dia juga tidak menanggapi perkataan Mary, tapi tangannya yang besar itu malah memegang erat pinggangnya. "Rehan, kamu kenapa? Jahat sekali sih," Mary berkata dengan manja.
Akhirnya ia pun tahu bahwa Rehan tidak bermaksud menggodanya. Dia hanya bermaksud untuk memeluknya saja. Cuman dia sendiri yang berpikir kejauhan. Pikiran Rehan kembali memikirkan tatapan dari mata Yuki. Hatinya sangat tidak nyaman.